Ibu Sultan Agung, yang terhormat Ibu Pengawas Pendamping SD Tangerang, dan yang kami banggakan teman-teman dari SD Karangjati 1 yang akan berbagi, dan yang kami banggakan teman-teman dari SD Tebetang 2 yang kami cintai. Tebetang 1. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sejak dari kemarin sudah diagendakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini bisa dilaksanakan dan kita bisa mengikuti karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat sehat. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada beliau junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini termasuk orang-orang yang setia menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kepada teman-teman dari SD Karangjati 2, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas rawuh Ibu Pengawas Pendamping Sekolah Tangerang, sekaligus Ibu Pengawas yang ada di kami Katarut, dan yang kami banggakan. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala SD Penggerak yaitu SD Karangjati 2 yang akan berbagi matur nuwun ilmunya yang mereka telah dapat akan dicurahkan sebagian, insya Allah bisa semuanya bisa terlimpah kepada kita, pada teman-teman guru SD Tebetang 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Karangjati 2 selaku narasumber beserta narasumber dari guru juga Pak Wardoyo, Pemerintah, dan Pak Reksa yang saya hormati dan saya banggakan. Ibu Kepala SD Tebetang 1 yang saya hormati pula beserta Bapak Ibu guru dari SD Negeri Tebetang 1 yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Di antaranya ada nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yang semuanya itu adalah semata-mata diberikan kepada kita agar kita beribadah atau kita gunakan untuk memperibadatinya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, setelah tadi disampaikan dari Pak Wardoyo untuk saya memberikan pengantar, ya cukup pengantar saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya terlalu lama nanti malah jadi tidak pas ya. Karena intinya untuk pengimbasan ini adalah yang sudah praktek langsung, yaitu Ibu Kepala Sekolahnya, termasuk Pak Wardoyo sebagai guru kelas 4, Bu Binta guru kelas 1 ya, Pak Reksa ini ya kelas 5 ya, alhamdulillah ya. Nah nanti akan Bapak Ibu sebagai narasumber itu yang akan langsung berbagi praktek baik pada Bapak Ibu semua ya, sehingga mudah-mudahan ya apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber itu monggo silakan dicermati sebaik-baiknya ya,
dan bisa diimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Koordinator Dikbud Wilayah Kecamatan Baru, Bapak Sarjana SPDMPD, yang saat ini beliau sedang ada kegiatan di Dinas Dikbud Kabupaten. Insya Allah kalau nanti waktunya memang memungkinkan, beliau juga insya Allah akan hadir. Mudah-mudahan bisa membersamai kegiatan pengembasan di SD Lebetang 1 ini. Yang kami hormati pengawas pendamping program sekolah penggerak angkatan 2 untuk SD Negeri Karangjati 2, Ibu Sri Handayati SPD MPD yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu mendampingi kami semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Lebetang 1, Ibu Hajah Nuriyati SPD, serta para bapak dan ibu guru SD Negeri Lebetang 1 yang kami banggakan dan yang kami sayangi. Tidak ketinggalan guru-guru kami yang merupakan guru Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak di SD Negeri Karangjati 2, Bu Binta, Pak Wadoyo, Pak Riksa, yang luar biasa, yang saya banggakan dan saya sayangi. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dalam suasana yang sudah cukup terik saat ini, tetapi meskipun agak sedikit panas, tapi kita masih semangat ya. Kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya akan menjadi umatnya yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami dari Sekolah Penggerak SD Negeri Karangjati 2, alhamdulillah hari ini dapat mengimbaskan atau dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan Sekolah Penggerak Angkatan 2 SD Negeri Karangjati 2 pada sekolah sasaran atau sekolah imbas di SD Negeri Lebetang 2, maaf, SD Negeri Lebetang 1. Komite sekolah. Komite kelas itu setiap kelas ada ketua, bendahara dan sekretaris, dan itu dimusyawarahkan, dikumpulkan orang tua dan disepakati bersama kepengurusan komite kelas masing-masing kelas. Selanjutnya dalam pelaksanaan tadi kan melibatkan orang tua ya. Kepala sekolah melibatkan orang tua wali murid sebagai pendamping belajar siswa, pendamping belajar. Syukur kalau bapak ibu melibatkan orang tua sebagai narasumber belajar. Misalnya ada yang menjadi petani, anak sekali-kali outing kelas, keluar dari kelas, belajar di luar kelas, kemudian mempelajari bagaimana petani bercocok tanam dan sebagainya, diajak keluar, upayakan petani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu waktu istirahatnya ya. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Seru. Pas mau ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lebetang 1 dan juga Kepala Sekolah Negeri Karangjati 2, kemudian teman-teman guru semuanya dari SD Negeri Lebetang 1 yang saya cintai. Sebenarnya materi sudah semua gitu, jadi saya hanya ingin melakukan berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di SD kami selama 1 tahun kemarin.
Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Binta Awalia Octavian Tias. Terlalu panjang jadi saya singkat. Pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang berpusat pada anak. Itu kemudian yang selanjutnya adalah penanaman P3, profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu, kemudian kegiatan refleksi, kemudian kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian kegiatan ice breaking, kemudian outing class, selanjutnya market day, dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan orang tua. Demikian ini yang kami lakukan di sekolah selama 1 tahun lebih. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi bagaimana caranya pembelajaran itu tidak membosankan, tidak melulu menulis, tidak melulu membaca, tapi anak diajak untuk bermain. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, agar anak pulang itu membawa perasaan yang senang, tidak pulang kemudian nangis atau berantem ya, seperti itu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang selanjutnya adalah yang mengajarkan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Jadi kurikulum Merdeka ini ada berawal karena untuk menyamakan pemahaman siswa. Jadi siswa kelas 1 khususnya kan ada yang dari TK, ada yang tidak ya. Jadi biar mereka itu terlayani secara adil ya. Jadi adanya kurikulum Merdeka itu seperti itu. Jadi mereka belajar dengan kebutuhan mereka masing-masing ya, kebutuhannya berdasarkan gaya belajar, kemudian minat dan juga pemahaman tentang mata pelajaran tersebut. Untuk gaya belajar yang kita pahami tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Pengawas. Jadi ada 3, yang pertama kinestik, audio dan visual. Kinestik yang sinyalnya gerak-gerak, tidak bisa diam, tidak bisa anteng di kelas ya. Kemudian audio yang sukanya mendengarkan, kemudian visual yang sukanya melihat-lihat gambar. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa. Yang tadi jadi ada yang berawal dari TK, ada yang tidak TK, itu kita samakan. Jadi mulainya kita samakan. Tadi sudah diterangkan apa itu CP, ATP, modul, WIS, tidak usah diterangkan lagi. Kemudian profil pelajar Pancasila yang memiliki temanya gaya hidup, kewirausahaan, kearifan lokal. Begini, jadi kalau misalnya kita di kelas rendah ataupun kelas tinggi, mungkin kita dari mulai model cara tentang pembelajaran yang modelnya dengan yang abstrak, kemudian menggunakan semi abstrak, dilanjutkan dengan menggunakan yang konkret. Kalau kelas 1 pasti itu ya Bu ya, kelas 1, kelas 2 pasti itu, bahkan di kelas tinggi pun perlu. Contohnya dalam pembelajaran perkalian, dari mulai menulis di papan tulis 2 kali 3 sama dengan berapa. Misalnya ada yang belum tahu, bisa kita menggunakan batuk atau menggunakan turus. Sekarang dikembangkan lagi yang lebih agar bagaimana caranya pembelajaran matematika, entah itu dari kelas 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6, jangan menjadi momok yang menakutkan, tetapi menjadi sebuah pembelajaran yang mengasihkan. Ini ada pohon atau tanaman layu.
ini tanamannya segar. Kira-kira ini kontennya apa ya Bu ya? Yang kelas 4 ini adalah sebuah konten materi tentang fotosintesis, yang mana tanaman ini sebuah praktek. Tanaman ini disimpan di sebuah ruangan yang tertutup. Mohon maaf ya, ini bukannya usaha mematikan tanaman, tidak, tapi ini karena memang perlu harus praktek. Ini tanamannya mati karena tersimpan dalam ruangan tertutup. Kalau ini tanamannya segar-segar karena tersimpan di tempat terbuka. Jadi ini adalah sebuah. Oke, lanjut. Berapa bulan? Perkenalkan, nama saya Esti Dwi Hartini. Saya mengaku kelas 6 ini. Kalau menurut saya memang kesimpulan dari pemaparan tadi itu memang untuk menerapkan model itu memang lebih menarik di kelas bawah, dan untuk di kelas atas itu paling hanya sedikit saja yang bisa kita terapkan, dan selebihnya itu ada pada diskusi di dalam kelas. Tadinya sih saya berharap, saya kira di SD Karangjati 2 itu sudah menerapkan Purwer pada kelas 6, sehingga saya itu ada gambaran barangkali nanti tahun depan saya ya mau nggak mau harus kurikulum merdeka gitu. Tetapi jujur memang saya itu belum paham dengan implementasi yang bentuk aslinya Purwer di kelas 6 itu seperti apa seperti kalau di kelas bawah mungkin saya ada bayangan gitu, tapi kalau untuk kelas tinggi menerapkan Purwer apalagi kelas 6 yang mendekati ujian itu kan bayangan saya itu sudah ribet dulu kayak gitu. Tapi barangkali Pak Wardoyo atau yang lainnya bisa memberikan penjelasan ke saya atau mau berbagi ilmu ya Pak, khususnya untuk yang yaitu untuk kelas 6 yang mendekati dengan ujian seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di kelas tinggi 456 sebetulnya ya sama dengan kelas 1, 2, 3. Yang membedakan adalah tingkat kesulitan materi mungkin atau konten yang disampaikan kepada anak-anak kita. Apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu di samping perangkat ajar atau perangkat pembelajaran yang komplit sebagai dasar atau sebagai rel Bapak Ibu itu mau melaksanakan pembelajaran, itu kan harus ada relnya ya, harus ada panduannya, harus betul-betul direncanakan. Kalau betul-betul sudah direncanakan perangkat pembelajaran yang akan dibelajar kepada siswa, saya yakin Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam hal ini sebagai fasilitator akan lebih mantap, akan lebih percaya diri, akan lebih tinggi atau lebih besar percaya diri kalau memang sudah ada percaya diri, tapi akan lebih piawai dalam melaksanakan pembelajaran di kelas apabila perangkat pembelajaran terutama modul ajarnya, kalau saat ini kurikulum 2013 berarti RPP-nya, rencana pembelajarannya itu sudah dipersiapkan secara runut sesuai dengan sistematika yang ada. Kalau itu bukan adopsi, sekalipun mengadopsi boleh asal sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, sesuai dengan konten boleh. Kalau betul-betul walaupun mengadopsi kemudian Bapak Ibu memodifikasi rencana pembelajarannya atau dalam kurikulum berarti memodifikasi modul ajar sesuai kebutuhan siswa dan sesuai dengan konten yang Bapak Ibu belajarkan, dan buku yang dipersiapkan untuk siswa juga bukunya sudah sesuai dengan CP, tidak asal membeli buku yang tanpa dianalisis dulu dengan CP-nya. Saya yakin Bapak Ibu dalam mengajar di kelas sebagai fasilitator akan lebih percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendukung kegiatan pembelajaran siswa, di sini saya lebih berfokus pada siswa.
yang mau dilaksanakan oleh siswa itu apa juga sudah betul-betul direncanakan. Mungkin yang menjadi pemikiran ibu bahwa di kelas 6 bagaimana dengan materi yang sudah tingkat tinggi, dengan kesulitan yang sudah lebih tinggi dibandingkan kelas yang lain, bagaimana membelajarkan kepada anak dengan metode, dengan strategi yang anak kemudian suka. Yang pertama, bangunlah rasa suka dulu pada anak, kemudian bangunlah anak semangat untuk belajar di kelas, supaya anak merasa betah belajar bersama Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan anak, inginnya di mana. Karena belajar itu tidak selalu di dalam kelas, di luar kelas kayak tadi disampaikan oleh Pak Wadoyo, sering menggunakan perpustakaan. Jadi menggunakan LCD dan proyektor tidak mesti di kelas. Kalau anak pengen di perpustakaan, nyaman di perpustakaan, bawa ke perpustakaan, LCD-nya yang kemudian dibawa ke sana. Kemudian kalau pembelajaran memanfaatkan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah, diajak jalan kemana, ke pintu air, ke arena pesawahan dan sebagainya, itu pada materi kelas 6 kan juga ada tentang ciri-ciri makhluk hidup, baik makhluk hidup hewan maupun tumbuhan kan ada. Untuk matematikanya mungkin lebih tinggi, sudah sampai pada penarikan akar dan sebagainya ya. Kemudian mungkin ada perkaliannya juga, angka-angkanya sudah besar. Asal Bapak Ibu menerapkan konsep pembelajaran perkalian maupun pembagian, ataupun mungkin kalau yang bersifat penalaran, siswa disajikan soal cerita misalnya, kemudian anak harus bisa membuat kalimat matematika dari soal cerita itu, kemudian bisa menyelesaikannya secara nalar, anak bisa memahami. Itu pun yang dibangun yang pertama adalah motivasi belajarnya dulu, kedekatan Bapak Ibu dengan anaknya, kemudian fasilitas yang dibutuhkan anak itu apa, anak kalau fasilitasnya disediakan, kemudian misalnya soal supaya anak tidak menulis, tidak capek menulis soal yang berupa penyelesaian. Itu kalau matematika ya, tadi yang panjenengan di sini apa kesannya itu bingung, nanti kan contoh matematika dengan tingkat kesulitan soal yang tinggi misalnya ya, dalam bentuk soal cerita misalnya. Anak jangan diribetkan untuk menulis soal, siapkan panjenengan soal untuk anak-anak.